wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, rekan-rekan semua, mohon maaf saya baru masuk dan baru selesai juga kelas sebelumnya. Jadi cuman beda Zoom saja. Jadi harusnya tadi memang selesai sih memang jam 10-an ya sebenarnya ya. Jadi memang kalau kita mulai setengah 10 nampaknya agak apa namanya terlalu kasihan nanti kelas A ya, jadi saya belum masuk. Paling ya kalaupun mulai jam 9.45 saja, jadi biar apa namanya barangkali yang kelas sebelumnya bisa selesai, jadi saya tinggal langsung masuk. Karena memang kelas sebelumnya dari jam 7 praktikum, jadi saya harus ngecek juga, dan karena praktik ya tahu sendiri ya, pasti banyak yang perlu dicek gitu kan. Jadi untuk waktunya kadang-kadang jam 9.40 atau jam setengah 10 sudah beres, kadang-kadang jam 10 pun juga baru beres juga. Jadi mohon maaf ya untuk kelas ini ya. Oke, baik, kita mulai sebentar ya, karena kita hari Jumat waktunya mepet juga. Jadi saya akan sedikit menjelaskan, ada beberapa yang mau saya sampaikan. Namun sebelumnya saya izin dulu ya sebentar. Iya, Pak.
Oke, baik, kita lanjutkan ya. Terima kasih Pak. Baik, pembahasan kita kali ini yaitu berkaitan dengan Bapak yang akan bertanya lagi. konsep pengelolaan pendidikan. Kemarin kita sudah presentasi. Ini sudah selesai semua ya presentasi tokohnya ya? Oh, sudah belum? Apabila sudah ngerti dan tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita akhiri saja Pak Agus. Sudah beres? Yang tokohnya? Atau ada yang belum? Ada yang belum, Pak. Kemarin tuh kalau nggak salah baru 3, Pak. Oh, baru 3 kelompok ya? Maaf, kalau atasan maksimal. Ya sudah, boleh. Oh iya, kemarin Jumat kan libur ya? Maaf, saya baru ingat ya, pantesan ini berbeda ya. Oke, boleh kelompok. Berarti berapa lagi yang belum ya, yang belum presentasi ya? Akan dijawab saja via telepon ataupun WA, kalau kami akan bantu. Dan 4 lagi ya, Pak. 4 lagi. Oke, yaudah silahkan mungkin dari kelompok yang belum ya. Mungkin dipercepat aja karena khawatir nanti ada yang mau Jumatan. Buka bersama insya Allah. Silahkan. Kita hari Baik, izin Mas. Ya, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan kelompok. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andreas Juliana, Maulidia Sita, Mutia Istiqomah, Muhammad Wildan, dan Nadifa Febianisa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penemuan dan pemikiran dari tokoh dunia pendidikan, yaitu Al-Khawarizmi. Untuk biografinya yang pertama akan disampaikan oleh Mutia Istiqomah. Untuk Mutia, dipersilakan. Baik, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau yang lebih dikenal dengan Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 700 Masehi di Khawarizm atau yang lebih dikenal sebagai kota Khiva di Uzbekistan. Lalu dia pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad. Di sanalah ia memulai karirnya sebagai matematikawan. Al-Khawarizmi hidup pada masa Khalifah Abbasiyah yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab. Pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah yang merupakan pusat perkembangan ilmu yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, serta publikasi ilmu pengetahuan oleh cendekia Muslim. Berkat kecerdasannya, ia bergabung pada lingkungan Dar Al-Hukama di sana ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi menghabiskan waktu dengan bekerja di suatu sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah ia banyak menuliskan gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuannya. Karya pertama yang dipublikasikan oleh Al-Khawarizmi adalah kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr Al-Mulaqabala yang merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan mutasi kuadrat. Kata aljabar yang tak asing didengar pada saat ini merupakan kata yang berasal dari kata aljabr yang tercantum di dalam bukunya itu. Berkat karya inilah ia dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Tak hanya itu, perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital dan pemrograman terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Matematika biner yang lazim kita temui dalam pemrograman juga didasari konsep algoritma dari pemikiran Al-Khawarizmi. Kata algoritma itu sendiri merupakan kata yang diambil dari kata algoritmi yang dilatinisasi dari nama Al-Khawarizmi. Selanjutnya ada metode penelitian Al-Khawarizmi yang akan disampaikan oleh Andreas. Baik, selanjutnya ada metode penelitian Al-Khawarizmi dimulai dari pola pemikiran Al-Khawarizmi yang dipengaruhi oleh perkembangan astronomi dan matematika yang telah berkembang sebelumnya. Hal ini ditandai dengan pemikiran Al-Khawarizmi masuk ke dalam periodisasi abad pertengahan. Di dalam karya-karyanya lah ia menuangkan pola pemikirannya. Salah satu tauladan yang dapat diikuti dari Al-Khawarizmi ialah rasa ingin tahu beliau yang sangat tinggi tentang ilmu pengetahuan. Dari rasa ingin tahu tersebut, dia melahirkan karya-karya yang hebat, yang dikenal banyak orang serta bermanfaat bagi umat.
Rasa ingin tahunya dalam ilmu pengetahuan sangatlah luar biasa, dibuktikan dengan karya-karya serta pemikiran yang melegenda. Tidak sampai di situ, rasa ingin tahu beliau yang menarik ialah tidak hanya menjajaki di satu bidang saja. Al-Khawarizmi terus-menerus memupuk rasa ingin tahunya di banyak bidang, mulai dari matematika, astronomi, astrologi, geografi, kesastraan, hingga bidang musik sekalipun. Keinginan tahu beliau yang besarlah yang membuat namanya sampai sekarang begitu dikenal dan karya serta pemikirannya menjadi rujukan sepanjang masa bagi banyak orang. Tak hanya itu, masalah rumit bisa diselesaikan asalkan kita mau terus berusaha dengan sungguh-sungguh, menempatkan hati, pikiran, dan tenaga. Layaknya Al-Khawarizmi yang memecahkan permasalahan aljabar dengan menyederhanakan pola pikir beliau yang general. Walaupun fokus di bidang matematika dan sains, beliau juga ahli musik. Sungguh kemauan menuntut ilmu yang sangat luar biasa, sungguh kemauan menuntut ilmu yang luar biasa yang bisa diambil hikmah dari beliau. Apalagi di zaman modern saat ini di Indonesia yang mayoritasnya para pelajar hanya terpaku oleh disiplin ilmunya masing-masing sehingga pola pikirnya tidak terlalu berkembang dibandingkan di negara barat. Oleh karena itu, menuntut ilmu di semua bidang sangat diperlukan dalam pembentukan pola pikir yang maju, yang bermanfaat, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nadifa. Pada Nadifa, silakan. Baik, untuk yang selanjutnya ada penemuan-penemuan dari Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi dalam pendidikan menerapkan ideologi pendidikan perennialisme, yang mana ideologi tersebut bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai yang pada hakikatnya abadi. Dalam kasus ini ditandai dengan ia yang mengajar di sekolah yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun dan juga merupakan bagian dari cendekiawan-cendekiawan Muslim di Bait Al-Hikmah yang mana selain mengedepankan keagamaan Islam, di sana juga fokus kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan Al-Khawarizmi dalam pemikirannya pada dasarnya mengedepankan tujuan kognitif, sebab metode pemahaman yang diproses di dalam suatu rasio dan diolah secara analisis yang membentuk konsep-konsep yang dapat melalui proses berpikir. Dengan kata lain, logikanya merupakan dasar terbentuknya matematika. Pola pemikiran Al-Khawarizmi melahirkan penemuan-penemuan yang sangat besar dan berpengaruh dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bidang ilmu matematika. Penemuan dari pemikirannya tersebut kemudian dituangkan pada karya-karyanya. Yang pertama ada penemuan di bidang matematika. Al-Khawarizmi mengarang sebuah buku yang mengutip angka-angka India, serta membuat buku dalam ilmu hitung. Buku matematika yang dibuat oleh Al-Khawarizmi ini merupakan buku matematika yang pertama kali masuk ke Eropa yang sebelumnya sudah diterjemahkan oleh penerjemah dari kebangsaan Inggris. Dari penemuan di bidang matematika ini, diantaranya ada penemuan di bidang aljabar. Al-Khawarizmi menemukan konsep aljabar yang merupakan cabang dari ilmu matematika yang mempelajari tentang penyederhanaan dan pemecahan salah satu simbol-simbol sebagai pengganti konstanta dan juga variabel. Selanjutnya, ada penemuan trigonometri. Trigonometri merupakan suatu bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antar sisi dan sudut segitiga serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Yang selanjutnya ada penemuan algoritma. Algoritma adalah salah satu cabang dari ilmu matematika. Kata algoritma berasal dari latinisasi nama Al-Khawarizmi yang tercantum dalam karyanya dalam bahasa Latin pada abad ke-12, yaitu Algoritmi de numero indorum. Yang selanjutnya ada penemu bilangan nol. Nol merupakan suatu angka dan digit angka yang digunakan untuk mewakili angka di dalam angka. Al-Khawarizmi merupakan orang pertama yang menemukan angka nol. Angka nol memiliki manfaat dalam ilmu matematika, di antaranya adalah sebagai identitas tambahan bagi bilangan bulat, bilangan real, dan struktur aljabar lainnya. Yang kedua ada penemuan di bidang astronomi. Ilmu astronomi merupakan suatu cabang dari ilmu alam yang melibatkan pengamatan pada benda langit, yaitu planet, bintang, komet, nebula, dan galaksi, serta berbagai fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer. Itu juga adalah salah satu penemuan dari Al-Khawarizmi.
Yang selanjutnya ada penemuan di bidang ilmu geografi, yang mana ilmu geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Al-Khawarizmi berkontribusi dalam ilmu geografi melalui karya yang ditulisnya, yaitu Kitab Surah Al-Ard dan Kitab Al-Taqwim Al-Buldan. Mungkin berikut adalah penemuan-penemuan dari Al-Khawarizmi. Yang selanjutnya ada komparasi yang akan disampaikan oleh Ma'ol. Untuk Ma'ol dipersilakan. Terdapat tokoh yang dapat dikomparasikan dengan Al-Khawarizmi apabila dilihat dari penemuannya, yaitu sama-sama dalam bidang matematika. Di Indonesia sendiri terdapat satu tokoh yang disebut sebagai Bapak Matematika Modern. Tokoh tersebut adalah Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie. Habibie disebut Bapak Matematika Modern karena ia berhasil menemukan rumus untuk menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang yang diberi nama faktor Habibie. Hal inilah yang dimana membuat ia dijuluki sebagai Mr. Crack. Faktor Habibie ini memiliki peranan penting dalam pengembangan teknologi penggabungan bagian kerangka pesawat. Dengan faktor Habibie, daya angkut pesawat dapat meningkat dan daya jelajahnya makin jauh. Hal ini menyebabkan kinerja pesawat bisa ditingkatkan. Faktor Habibie ini ditemukan berawal dari seringnya terjadi musibah pesawat sekitar tahun 1960-an. Berkat penemuannya, ia diakui di dunia penerbangan, bahkan mendapatkan beberapa penghargaan seperti Edward Warner Award dan Award von Karman. Meskipun sama-sama diberikan julukan yang merujuk pada bidang matematika, Al-Khawarizmi dengan julukan Bapak Al-Jabar dan B.J. Habibie dengan julukan Bapak Modern, mereka memiliki perbedaan. Berbeda dengan Al-Khawarizmi menerapkan ideologi perennialisme, Habibie menerapkan ideologi pendidikan realisme yang mana dalam mengembangkan pemikiran dan pengetahuannya ia berfokus pada objek yang berasal dari luar dirinya. Selain itu, Habibie juga tak seperti Al-Khawarizmi yang hanya mengedepankan kognitif, Habibie juga mengedepankan psikomotor yang mana melibatkan keterampilan. Dari hasil diskusi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa pemikiran Al-Khawarizmi dipengaruhi dalam perkembangan astronomi yang telah berkembang sebelumnya. Dari perkembangan ilmu astronomi, bahwa pemikiran Al-Khawarizmi dalam periodisasi abad pertengahan, yakni pada masa kejayaan dan dalam puncak keemasan Islam. Buku karangan Al-Khawarizmi ini selama beberapa abad menjadi sumber rujukan para ilmuwan, insinyur, dan pengusaha, yang kemudian bangsa Eropa menuliskan nama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi dengan nama yang berbeda. Di antaranya ialah algoritmus, dan Guaresmo. Karya-karya Al-Khawarizmi yaitu Al-Jabar wal Muqabalah yang menciptakan pemakaian sekans dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Beliau mengajukan contoh persoalan matematika dan mengemukakan 800 buah masalah, hisab al-jabr wa al-muqabalah, pengutuhan dan pembandingan, al-jama wa at-tafriq bihisab al-hin, menambah dan mengurangi dalam matematika Hindu. Kedua karya tersebut sangatlah penting dalam matematika. Jij al-Sindid adalah buku keempat dari karya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi menulis tentang peninggalan Yahudi. Risalah fi Istikhraj Tariq al-Yahud, petunjuk peninggalan Yahudi. Lalu buku beliau adalah tentang aritmatika. Karya penemuan lainnya pada bidang matematika, penemuan trigonometri, penemuan algoritma, dan penemuan bilangan nol. Al-Khawarizmi selain ahli dalam bidang matematika, beliau juga adalah ahli dalam bidang astronomi. Hal ini dibuktikan dengan berbagai karyanya. Al-Khawarizmi dengan B.J. Habibie memiliki persamaan dalam penemuannya, yakni dalam bidang matematika, sehingga mereka memiliki julukan masing-masing. Untuk Al-Khawarizmi dikenal dengan julukan Bapak Al-Jabar, sedangkan
sedangkan B.J. Habibie dikenal dengan Bapak Matematika Modern dan Mr. Craig. Dalam pengembangan ilmu, Al-Khwarizmi dan B.J. Habibie ini memiliki perbedaan, yaitu Al-Khwarizmi menetapkan ideologi perennialisme, sedangkan B.J. Habibie menetapkan pendidikan realisme, di mana dalam pengembangan pengetahuan berfokus pada objek dari luarnya. Dalam hal ini, pemikirannya tersebut mengandung bukti real secara nyata yang konsepnya didasarkan pada deskripsi ilmiah yang valid, sedangkan Al-Khwarizmi hanya mengedepankan kognitif. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu dari pemikiran dan hasil penemuan Al-Khwarizmi. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau dari teman-teman semua, dipersilakan. Lanjut aja nggak? Ya. Jika tidak ada, mungkin dapat dikembalikan atau dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Dari kelompok 4, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil artikel, yaitu perbandingan pemikiran pendidikan antara Ahmad Dahlan dan Imam Al-Ghazali. Baik, langsung saja ke abstraknya. Di abstrak ini kami menjelaskan mengenai gambaran dari isi artikel yang kami buat, seperti latar belakang, siapa itu Kiai Ahmad Dahlan, siapa itu Imam Al-Ghazali, metode yang digunakan untuk membuat artikel ini, dan hasil serta kesimpulan. Kemudian langsung saja ke pendahuluan. Di pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Imam Al-Ghazali. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, yaitu salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Beliau memadukan konsep pendidikan Barat dan pendidikan pesantren, akan tetapi tidak secara gamblang mengambil semuanya, akan tetapi meninggalkan yang buruk. Lanjut ke Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini merupakan seorang sufi dari Baghdad. Beliau sudah memiliki gelar Hujatul Islam karena mengikut gelar Al-Ghazali karena bangsanya itu merupakan penenun. Dalam bidang pendidikan, Imam Al-Ghazali menilai bahwa kerusakan ilmu bermula dari rusaknya tujuan mempelajarinya. Hal ini terkait dengan kesucian niat orang mencari ilmu untuk sekedar menyenangkan dunia sehingga lupa mencari keriduan Allah. Dalam bukunya Ihya Ulumuddin, beliau berusaha untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Nah, lanjut metode. Mangga. Selanjutnya ini ada hasil dan pembahasan mengenai konsep pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Beliau ini memberikan corak pendidikan kepada Indonesia yang pada saat itu walaupun agama belum berkembang dengan baik. Beliau beranggapan bahwa seluruh umat manusia berhak serta penting memiliki kewajiban. Beliau menempatkan akal serta logika menjadi posisi tertinggi
sebagai basis pengetahuan, dan hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan hal duniawi saja, tetapi juga pemahaman keagamaan. Menurutnya, pendidikan merupakan upaya untuk menyelamatkan umat Islam dari pola pikir yang statis menjadi pola pikir yang dinamis. Hal tersebut telah dibuktikan dengan perubahan pola pikir masyarakat pada saat itu yang awalnya menjadi dari pola pikir statis dan sulit berkembang berubah menjadi pola pikir yang dinamis serta menunjukkan bahwa pengakuan penjajah hanyalah permainan atau rekayasa semata agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perlawanan. Sehingga dapat disimpulkan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendidikan yang mampu menggabungkan pendidikan agama serta pendidikan umum secara bersamaan, tanpa memisahkan keduanya. Selanjutnya ada tujuan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seperti yang telah dijelaskan, Kiai Haji Ahmad Dahlan beranggapan bahwa tujuan pendidikan adalah guna melahirkan individu yang menguasai ilmu agama serta ilmu umum secara seimbang. Hal itu berarti pendidikan merupakan upaya pembinaan pribadi muslim sejati yang bertakwa, baik sebagai ab maupun khalifah fi al-ard. Beliau ini beranggapan bahwa pendidikan dilaksanakan agar dapat membentuk muslim yang berbudi pekerti luhur. Lalu selanjutnya ada subjek pendidikan menurut pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertama ada seorang guru. Guru di sini atau pendidik merupakan orang yang mampu membimbing anak agar anak tersebut dapat menuju kedewasaan. Pendidik itu harus memiliki sifat yang bertanggung jawab tinggi, tidak hanya sekedar mengajar, namun juga dapat menjadi murid. Maksudnya adalah apa yang telah diucapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa menjadi guru juga menjadi murid. Tidak hanya sekedar mengajar, namun guru harus mampu mempersiapkan segala sesuatu dari mulai alat pembelajaran hingga metode pembelajarannya. Lalu ada perilaku murid terhadap guru. Menurut beliau, dalam pembelajaran tidak hanya gurunya saja yang pintar, tetapi muridnya juga harus pintar serta aktif. Sebab metode pembelajaran yang aktif akan membuat siswa jauh lebih baik, lebih aktif dalam mengikuti proses pendidikan serta pembelajaran. Selanjutnya ada kurikulum Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kurikulum yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi dari kurikulum yang digunakan sekolah-sekolah Belanda. Walaupun menciptakan sekolah Islam, tetapi kurikulumnya tidak menitikberatkan kepada kurikulum pendidikan Islam saja. Di sekolah Muhammadiyah yang telah beliau bangun, muatan ilmunya, ilmu umum lebih besar dibandingkan dengan ilmu agama. Dengan catatan minimal murid alumni sekolah Muhammadiyah tersebut dapat melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, membaca kitab suci Al-Quran, dan mampu menulis huruf Arab Al-Quran, serta mengetahui prinsip akidah dan dapat membedakan bid'ah, khurafat, syirik, dan muslim yang pengikut dalam pelaksanaan Islam, ibadah Islam. Lalu relevansi konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masa sekarang. Relevansi konsep pendidikan atau masalah pendidikan yang mencakup sejauh mana sistem pendidikan yang dapat dihasilkan, dikeluarkan, serta sesuai dengan kebutuhan pendidikan pada zaman sekarang. Relevansi pendidikan memuat mengkaji hubungan antara pendidikan zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan sekarang. Contohnya seperti pendidikan, kurikulum, pengajaran, metode, materi, dan pendidik yang diharapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan bersifat fleksibel dan menyesuaikan perkembangan zaman tanpa melupakan atau menyingkirkan konsep ilmu Islam atau bahkan memisahkan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum.
Selanjutnya, konsep pemikiran pendidik menurut Imam Al-Ghazali akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai konsep pemikiran pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai pendidikan bersifat religiusetis yang kemungkinan disebabkan oleh penguasaannya dalam bidang sufisme. Secara eksplisit, terdapat dua hal dalam orientasi pendidikan yang ditetapkan Al-Ghazali. Pertama, mencapai kesempurnaan secara kualitatif dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, mencari kesempurnaan manusia yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya, ada tujuan pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali ada 3 aspek, yaitu aspek kognitif yang berisi pembinaan nalar seperti kecerdasan, kepandaian, dan daya pikir, aspek afektif yang berisi pembinaan hati seperti pengembangan rasa, kalbu, dan rohani, dan aspek psikomotrik yang berisi pembinaan jasmani seperti kesehatan badan dan keterampilan. Beberapa hal tersebut perlu diperhatikan karena Imam Al-Ghazali menilai bahwa kerusakan ilmu bermula dari rusaknya tujuan dalam mempelajarinya, sehingga dapat dipahami bahwa sebelum memahami ilmu, pahami terlebih dahulu tujuan mempelajari ilmu tersebut, agar tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya, kurikulum Imam Al-Ghazali. Konsep kurikulum yang dikemukakan Imam Al-Ghazali berkorelasi dengan konsep ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ilmu tercela, yaitu ilmu yang tidak ada faedahnya baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya ilmu nujum, sihir, dan ilmu perdukunan. Yang kedua ilmu terpuji, yaitu ilmu tauhid dan ilmu agama. Yang ketiga ilmu terpuji, untuk porsi tertentu tidak boleh didalami karena dapat mengakibatkan goncangan iman. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali juga menetapkan ilmu-ilmu pengetahuan yang harus dijadikan bahan kurikulum lembaga pendidikan, yaitu ilmu-ilmu yang fardu ain yang wajib dipelajari bagi seluruh orang Islam. Yang kedua, ilmu-ilmu yang merupakan fardu kifayah, antara lain ilmu-ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan urusan hidup di dunia. Selanjutnya, relevansi konsep pendidikan Imam Al-Ghazali, konsep pendidikan Islam Imam Al-Ghazali pada masa sekarang. Relevansi konsep pendidikan Islam Imam Al-Ghazali pada masa sekarang, contohnya seperti pendidikan, kurikulum, pengajaran, metode, materi, dan pendidik yang diharapkan sehingga dapat dikatakan bahwa konsep pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali bersifat religiusetis, yang berarti berkeyakinan kepada Tuhan yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta dalam setiap kegiatan pendidikan. Untuk relevansi antara konsep pendidikan Islam Imam Al-Ghazali dengan masa sekarang sangat relevan, seperti adanya pendidikan agama Islam di sekolah, juga setiap tujuan aspek pendidikan diterapkan saat ini, dan dalam pendidikan juga didasarkan dengan berlandaskan tujuan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali adalah sebagai upaya untuk mempersiapkan diri menghadapi permasalahan dunia dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Al-Ghazali sangat menekankan pada peran pendidik guna mencapai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan menurut pandangan Ahmad Dahlan, pendidikan adalah bentuk penyadaran fungsi manusia sebagai manusia Islam yang sebenar-benarnya, sebagai upaya mewujudkan manusia yang mempunyai kemampuan menghadapi permasalahan dunia namun tetap menjadi manusia yang alim. Sehingga pada akhirnya terwujudlah ulama intelek. Berdasarkan penelitian, banyak ditemukan persamaan pemikiran antara Al-Ghazali dengan Ahmad Dahlan. Hal tersebut dapat dipahami karena menurut catatan sejarah Ahmad Dahlan pernah berinteraksi dengan Al-Ghazali melalui karya tulisnya, sedangkan perbedaan yang ada merupakan bentuk perlawanan terhadap kondisi sosial yang berkembang pada masa masing-masing. Kesimpulannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan berhasil menyebarkan konsep pemikiran pendidikannya ke seluruh Nusantara dan berhasil mempertahankannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggagaskan yaitu 1.
menyerukan kepada umat Islam untuk mengubah pola pikir dari pola pikir statis menjadi pola pikir dinamis, dan 2. Menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum secara bersamaan, tanpa memisahkan satu sama lain. Sedangkan Al-Ghazali memberikan pandangannya bahwa niat orang-orang mencari ilmu tidak hanya sekedar mencari kenikmatan dunia, tetapi harus serta mencari keridhaan Allah. Dapat disimpulkan bahwa kedua falsafah di atas sama-sama menganut aliran pragmatis yang melibatkan ilmu-ilmu keagamaan dalam penerapan ilmu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Apabila tidak ada, maka bisa dilanjut ke kelompok selanjutnya. Silakan dilanjut ke kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil dari artikel kami yang beranggotakan Andi Mau, Adi Cahyani, Azam Muhammad Al-Ghazali, dan Dita Rismawati. Langsung saja yang pertama akan dibacakan oleh Andi Mau. Dipersilakan. Tokoh pemikir pendidikan Paulo Freire dan era Kartini. Di dunia pendidikan pastinya diawali oleh adanya seorang tokoh pemikir pendidikan. Pasti kita semua bertanya-tanya apakah tokoh pendidikan itu hanya ada satu di dunia atau ada banyak sekali tokoh pemikir pendidikan. Tentunya setiap tokoh pemikir pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tapi ada juga tokoh yang memiliki kesamaan dan dalam pemikirnya. Seperti tokoh yang kelompok kami ambil yaitu era Kartini dan Paulo Freire RA. Kedua tokoh ini memiliki pemikiran yang saling berkesinambungan. Alasan kami memilih tokoh ini karena dari pemikiran di mana era Kartini yang berbunyi pendidikan tidaklah kelamin, kaum wanita pun berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pemikiran tersebut terlihat berkesinambungan dengan Paulo Freire yang berbunyi pendidikan seharusnya membebaskan dan tidak terlihat seperti penjara tertutup bagi kaum wanita. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara.
Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. R.A. Kartini sendiri pernah sekolah di ILS, Europe's Lager School. Bermula dari sinilah R.A. Kartini mulai mendapatkan pemikirannya mengenai pendidikan. Kartini mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar ataupun majalah saat ia sedang aktif-aktifnya surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Yang kemudian ia mulai memikirkan untuk berusaha memajukan perempuan pribumi. Karena dalam pemikirannya, perempuan pribumi masih tertinggal jauh dan mempunyai status sosial yang cukup rendah pada saat itu. Cita-cita luhur R.A. Kartini merupakan ia ingin melihat perempuan pribumi bisa menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi itu dianggap sebagai hal baru yang bisa merubah pandangan masyarakat. Menurut R.A. Kartini, dengan adanya pendidikan, maka kita dapat membuat peradaban bangsa Indonesia lebih maju. Pendapat R.A. Kartini mengenai kaum perempuan mempunyai andil besar dalam memajukan peradaban bangsa, bukan hanya sekedar angan-angan kecil, namun sebuah cita-cita besar. Peran R.A. Kartini dalam memajukan pendidikan di Indonesia adalah salah satu bukti kepeduliannya dan salah satu contoh kontribusi wanita yang dicetak dengan tinta emas dalam sejarah. Pada saat dulu, karena perempuan tidak diperbolehkan mendapatkan pendidikan dan perempuan hanya diperbolehkan menjadi ibu rumah tangga. Dengan permasalahan ini membuat Kartini sangat prihatin terhadap bangsanya dan beliau mulai mencari solusi dalam permasalahannya itu dengan mendirikan sekolah khusus wanita dan perpustakaan bagi kaum perempuan. Tujuan pendidikan perempuan era Kartini adalah menjadikan kaum perempuan sebagai perempuan yang cakap baik serta mandiri yang sadar akan panggilan budinya, sanggup menjalankan kewajibannya dalam masyarakat. Menjadi ibu yang baik, pendidik yang bijaksana, bertanggung jawab, pengatur rumah tangga yang mampu memegang dan mengatur keuangan. Kedudukan perempuan sebelum dan sesudah masa Kartini adalah pada masa sebelum masa Kartini. Kaum perempuan tidak bebas untuk duduk di bangku sekolah, bahkan tidak diperbolehkan untuk bersekolah. Pada masa sesudah masa Kartini, kaum wanita sudah bebas dan diperbolehkan bersekolah. Adanya kesetaraan antara kaum wanita dan kaum laki-laki, perempuan tidak dituntut batasan usia untuk menikah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Anissa Cahyani. Paulo Freire lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife, sebuah kota pelabuhan di timur Laut Brazil. Paulo Freire ini menyelesaikan sekolahnya dan kemudian ia masuk Universitas Recife. Paulo Freire di universitas tersebut masuk ke Fakultas Hukum sembari mempelajari filsafat dan psikologi bahasa. Kemudian pada tahun 1959 Freire ini meraih gelar doktor dalam bidang sejarah dan filsafat pendidikan. Dan disinilah mulai dikemukakan pemikiran tentang filsafat pendidikan melalui disertasinya di Universitas Recife. Latar belakang pemikiran Paulo Freire terdapat 5 corak pemikiran filosofis. Yang pertama, personalisme. Personalisme bersifat teis, artinya percaya pada Tuhan dan membuat aliran ini dengan agama. Bagi para pendukung personalisme, tujuan hidup manusia ialah masyarakat yang mencapai personalitas sempurna melalui perjuangan yang berdasar pada kesadaran. Yang kedua, eksistensialisme. Eksistensialisme memberikan tekanan kepada inti kehidupan manusia, di mana pengalaman adalah aspek yang fundamental. Freire mengajak manusia agar menjadi dirinya sendiri. Yang ketiga, fenomenologi. Fenomenologi adalah kesadaran manusia akan realitas. Freire dalam pemikirannya memberikan perhatian yang besar pada keadaan kesadaran manusia. Yang keempat, Marxisme. Berdasarkan perspektif Marxisme, makna dan kemungkinan terakhir yang
yang harus dicapai umat manusia ialah humanisasi manusia serta dunianya. Menurut Freire, bagi seorang pendidik mudah saja untuk mendiskusikan masalah-masalah kebebasan melalui sebuah institusi pendidikan. Yang kelima, Kristianisme. Agama menurut Freire mesti berperan langsung dalam pembebasan dan skenario yang direncanakan oleh elit penguasa. Maka sudah seharusnya bagi mereka diperjuangkan praksis atas ajaran-ajaran Kristus demi menggaulangi persoalan-persoalan masyarakat yang tertindas. Pemikiran pendidikan menurut Paulo Freire, masa di mana Freire hidup adalah masa yang lumayan kelam bagi Brazil, dan menurutnya pendidikan bisa menjadi jalan keluar. Ia semestinya bisa dipakai untuk mengakhiri kelaparan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan, kata Freire, seharusnya membebaskan. Freire percaya bahwa tugas utama sistem pendidikan itu adalah reproduksi ideologi kelas dominan sebagai alat mempertahankan kekuasaan mereka. Anak didik pun lantas diperlakukan sebagai bejana kosong yang akan diisi sebagai sarana tabungan atau penanaman modal ilmu pengetahuan yang akan dipetik hasilnya kelak. Selanjutnya akan dibahas oleh Azam. Baik, terima kasih. Selanjutnya persamaan pemikiran antara kedua tokoh pemikiran tersebut, baik Paulo Freire maupun Raden Ajeng Kartini, masing-masing pemikirannya saling terhubung satu sama lain. Karena masing-masing pemikiran mereka itu merupakan pemikiran progresif, di mana pemikiran progresif sendiri yaitu sebuah pemikiran yang mampu memberikan pencerahan bagi manusia lainnya. Bisa juga dibilang pemikiran cenderung terhadap kemajuan. Rimi berpikir jika perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan memiliki derajat yang sama terhadap lawan jenis. Untuk Paulo Freire juga berpikir bahwa pendidikan itu seharusnya membebaskan. Pendidikan juga bukan hanya penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga proses penyadaran. Buah hasil dari pemikiran mereka yang berhasil mendunia bahkan dijadikan sebagai landasan pendidikan yang membuktikan bahwa pemikiran mereka itu benar, berhasil, dan bukan hanya sekedar keinginan belaka. Seperti contoh, pendidikan Indonesia. Dahulu pada masa penjajahan Belanda, di mana ada seseorang yang merasakan kalau sekolah itu seperti penjara, dan perempuan tidak begitu dipandang dalam melakukan pendidikan. Padahal sekolah itu bukanlah penjara, dan kaum perempuan itu mempunyai andil besar dalam memajukan peradaban bangsa, bukan hanya sekedar angan-angan kecil, namun sebuah cita-cita besar. Kesimpulannya, melalui pendidikan manusia, dapat menekan dirinya sendiri dan melalui pendidikan pula seorang bersikap kritis terhadap dunia dan keadaan di sekitarnya. Kemudian secara progresif mengubah dunia ini melalui tindakan dan aksi. Pendidikan yang menjadi pembentuk manusia baru dengan menciptakan dunia baru, seperti halnya dasar pemikiran para tokoh di atas. Pendidikan dahulu menganggap wanita itu tidak terlalu dipandang dalam pendidikan. Sampai akhirnya setelah ada pemikiran, pendidikan wanita sekarang sudah setara dengan laki-laki. Dalam pendidikan itulah yang disebut pembentukan manusia baru dengan menciptakan dunia baru. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut ke kelompok selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu artikel komparasi pemikiran tokoh Ki Hajar Dewantara dan Maria Montessori, yang beranggotakan Karissa Elfrida, Kronika Better Marito Manurung, Muhammad Fadli Rizky, dan Yuda Permana. Langsung saja ke pendahuluan.
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan dan perkembangan SDM, sebab pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa dan diharapkan dengan adanya pendidikan dapat membebaskan bangsa ini dari kemiskinan dan juga kebodohan. Sedangkan menurut Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, mengartikan pendidikan sebagai usaha menentukan segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai kesempurnaan hidup. Permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan Indonesia ini yaitu pendidikan yang menekan pada pembentukan tingkat intelektual seorang peserta didik semata namun tidak mampu membentuk karakter baik peserta didik, khususnya menanamkan karakter baik bagi budaya bangsa Indonesia. Konsep pemikiran pendidikan yang dibuat oleh Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara dapat dijabarkan dalam dua teori, yaitu teori pendidikan dan kebudayaan dan taman siswa. Gagasan yang menarik yang dikaji oleh Ki Hajar Dewantara adalah konsep Pancadharma Perguruan Taman Siswa. Pada konsep ini, Ki Hajar Dewantara mengutarakan bahwa dalam berbagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa harus memiliki landasan yang kuat. Berbicara mengenai metode, ada hal menarik dari metode pendidikan Maria Montessori. Metode ini menjadi salah satu alternatif pilihan yang dapat digunakan. Metode Maria cenderung memberikan kebebasan kepada anak didik, namun tetap mempertahankan nilai-nilai kedisiplinan. Maria Montessori merupakan tokoh yang memberikan metode kebebasan pada siswa, khususnya pada anak usia prasekolah. Hal ini berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara yang juga pernah mendirikan Taman Kanak-kanak Nasional pertama yang bernama Taman Indria. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Maria Montessori yang masih bisa relevan untuk digunakan di zaman sekarang tentang pendidikan anak usia dini. Alasan utama kami memilih Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh yang akan dikaji pemikirannya ialah karena beliau adalah Bapak Pendidikan, sehingga respon pertama saat mendengar kata pendidikan sudah pasti munculnya sosok Ki Hajar Dewantara saat memikirkannya. Lalu alasan lain adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemikirannya seorang Ki Hajar Dewantara hingga bisa mendirikan sebuah sekolah di saat masih masa penjajahan Belanda. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli yaitu Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia terlahir dari keluarga bangsawan, sehingga ia mendapatkan pendidikan yang cukup. Beliau berkesempatan bersekolah di Europese Lagere School ILS, sekolah dasar milik Belanda di Kampung Bintaran, Yogyakarta. Ia lulus dari ILS, lalu masuk ke Kwiksus, sebuah sekolah guru di Yogyakarta. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara bersama rekan-rekannya yaitu Douwes Dekker dan juga Dr. Cipta Mangunkusumo pernah diasingkan oleh pemerintahan Belanda. Dikarenakan tulisan artikel yang berjudul Als Iken Nederlander Was yang dirasa begitu tajam kritikannya yang sangat pedas untuk para pejabat Hindia Belanda pada saat itu. Selama masa pengasingan, beliau aktif dalam sebuah organisasi yaitu Indes Verenigd atau Perhimpunan Hindia yang isinya adalah pelajar yang berasal dari Indonesia pada tahun yang sama. Ia juga mendirikan sebuah kantor berita yaitu Indonesia Pers Bureau atau yang dikenal sebagai Kantor Berita Indonesia. Dalam studi mapping Indo pendidikan, Suwardi terpikat dengan ide-ide dari sejumlah tokoh pendidikan barat seperti Montessori dan juga Froebel. Pengaruh dari tokoh ini membuat beliau dapat mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Saat beliau berusia 40 tahun, dia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi menggunakan gelar kebangsaannya yang bertujuan agar dia dapat bebas lebih dekat dengan masyarakat. Biografi Maria Montessori. Maria Montessori merupakan seorang ilmuwan, dokter, dan pendidik asal Italia. Beliau yang mengembangkan sebuah metode pendidikan usia dini dengan metode memberikan kebebasan untuk murid melakukan kegiatan dan mengatur acara hariannya yang dikenal dengan nama metode Montessori. Ia lahir pada tahun 1870 pada tanggal 31 Agustus di kota Chiaravalle, Italia. Beliau adalah anak tunggal dari Alessandro Montessori dan Renilde Stefani. Alessandro ayahnya merupakan seorang kuntan dan ibunya Renilde yang dikenal berpendidikan. Montessori lulus dari sekolah teknik pada tahun 1886. Kemudian dia melanjutkan sekolahnya di Universitas Kedokteran. Ia adalah perempuan satu-satunya yang berada di sekolah kedokteran tersebut. Ia bertekad untuk menjadi mahasiswa yang terbaik di sekolahnya, yaitu meraih sarjana di bidang patologi klinik dan kedokteran pada tahun 1896 dengan hasil yang terbaik.
Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Yaitu pemikiran dan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang memerdekakan. Artinya pendidikan memiliki tujuan memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menjadi apapun dengan catatan harus adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Karena menurut Ki Hajar Dewantara hakikatnya manusia merupakan makhluk yang merdeka. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga memiliki sistem pendidikan yang bernama sistem Among, yaitu sistem yang dipakai pada taman siswa yang dimana guru diwajibkan untuk mengingatkan dan mementingkan kodrat anak-anak dengan tidak melupakan segala keadaan lingkungannya. Pada sistem Among ini terdapat dua konsep. Yang pertama yaitu kodrat alam yang dimana sesuai dengan konsep filsafat pendidikan progresivisme yang berdasarkan pengetahuan dan kepercayaan bahwasannya manusia memiliki kemampuan dan dapat mengatasi masalahnya sendiri. Kemudian konsep yang kedua adalah kemerdekaan yang memiliki makna hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan cara tertib, damainya hidup dalam bermasyarakat. Dengan adanya jiwa merdeka akan berpengaruh baik terhadap bangsa kita sehingga bangsa kita dapat berdiri dengan pemikirannya sendiri dan tidak didikte oleh bangsa lain. Kemudian dalam sumbangsinya terhadap pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara juga memiliki konsep yang bernama sistem Paguron, yang dimana menurut pandangan beliau, sistem Paguron merupakan sistem yang bertujuan pada nilai-nilai kultur dalam hidup bermasyarakat di Indonesia sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, sistem tersebut dapat dikatakan sebagai sistem pendidikan nasional. Bentuk realisasi dari gagasan Ki Hajar Dewantara ini terwujud secara fisik dalam pembangunan SMA Taruna Nusantara di Magelang pada tahun 1990. Sistem pondok ini merupakan kerjasama antara taman siswa dengan ABRI yang bertujuan untuk mendirikan SMA Taruna Nusantara dengan tugas pokok dalam kerjasama yaitu pihak ABRI mempersiapkan dan menyediakan berbagai perangkat keras sedangkan taman siswa bertanggung jawab terhadap persiapan penyediaan perangkat lunaknya. Sehingga dapat dikatakan taman siswa bukan hanya sekedar sekolah, namun juga sebuah badan perjuangan, kebudayaan, dan pembangunan masyarakat yang berdasarkan pada kiprah pendidikan dalam arti yang luas. Pada sistem pendidikan taman siswa, pendidikan nasional dan masalah-masalah dalam kebangsaan tidak pernah terpisahkan. Karena pada taman siswa sangat peduli terhadap berbagai masalah yang dialami oleh rakyatnya. Juga selalu ikut serta dalam membangun politik negara, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan masyarakat. Kemudian metode pembelajaran oleh Ki Hajar Dewantara. Metode pembelajaran Ki Hajar Dewantara yaitu antara lain metode sari suara. Metode ini dapat menggabungkan unsur pelajaran lagu, sastra, dan cerita yang dalam penggabungan tiga unsur pelajaran ini akan tergabunglah pula rasa, pikiran, dan budi pekerti anak. Kemudian untuk mahasiswa pada saat itu hanya ada sekolah swasta yang didirikan oleh pemerintah Belanda yang terdapat di Indonesia, yaitu Mulo dan His. Hal ini menjadi alasan untuk Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan taman siswa. Para pelajar yang disekolahkan di sekolah milik Belanda dididik dengan sistem pendidikan pemerintahan Belanda, yang dimana jelas sesuai dengan harapan dan kepentingan pihak kolonial. Pemerintah kolonial berupaya untuk mengalihkan perhatian generasi pemuda Indonesia agar tidak mendirikan organisasi atau sebuah partai yang bisa menentang pemerintah kolonial. Ki Hajar Dewantara dalam paham dan memahami arah pendidikan tersebut sehingga ia bercita-cita untuk meningkatkan kesadaran generasi muda ini untuk menegaskan derajat dan martabat bangsanya. Inti cita-cita beliau sama dengan cita-cita Paguyuban Selasa Kliwon, yaitu membahagiakan diri, membahagiakan bangsa, dan membahagiakan manusia. Kemudian pada tanggal 3 Juli 1922 didirikanlah sebuah perguruan di Yogyakarta dan dikenal sebagai Perguruan Taman Siswa.
perguruan ini kemudian segera berkembang luas ke banyak tempat di Pulau Jawa dan luar Jawa. Konsep pendidikan dari perguruan mahasiswa ini sangat menekankan kepada pendidikan rasa kebangsaan sehingga mereka mulai mencintai bangsa dan tanah airnya sendiri dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Fatwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara ialah pendidikan yang beralasan garis hidup mulai dari bangsa dan ditutupkan untuk keperluan kehidupan yang bisa mengangkat derajat negara dan rakyat. Ki Hajar Dewantara pun mengedepankan pemikiran dan menciptakan 3 ajaran tentang pendidikan, yaitu tetap, antep, dan mantap, ngandel, kandel, kendel, dan bandel, neng, ning, nung, dan nang. Tetap, antep, dan mantap berartikan bahwa pendidikan itu harus membentuk sebuah ketetapan pikiran dan batin, menjamin keyakinan diri, serta mendewasakan prinsip hidup. Maksud dari tetap ialah memiliki komitmen pikirannya selaras dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa, yang dimana pikiran tidak mudah goyang oleh tawaran hidup yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Lalu antep berarti kita sebagai pelajar memiliki kepercayaan diri untuk maju terus dalam mengatasi tantangan kehidupan dengan keteguhan hati. Untuk istilah mantap berarti seseorang untuk memiliki orientasi yang matang untuk menuju tujuan yang pasti, yaitu memiliki kemerdekaan diri sebagai pribadi, seorang anggota rakyat dan warga dunia. Berarti fatwa satu ini memiliki makna sebuah upaya untuk membentuk kualitas pribadi diri yang baik. Fatwa kedua, ngandel, kendel, kandel, dan bandel, yang dimana ngandel memiliki arti yang berasal dari Jawa, yaitu berpendirian tegak atau teguh, yaitu memiliki prinsip hidup. Kendel berarti yang keberanian, yaitu pendidikan harus membentuk seseorang untuk menjadi pribadi yang berani dan berwibawa. Lalu bandel berartikan orang yang sudah melewati pendidikan tahan terhadap segala ujian hidup yang dihadapinya. Dan untuk fatwa ketiga, neng, ning, nung, dan nang, yaitu berartikan pendidikan menciptakan kesenangan, neng, keheningan, ning, ketenangan, nang, dan renungan dalam perasaan hati. Lalu pendidikan seseorang dapat mengalami kesucian dalam pikiran dan ketenangan batin. Ketiga fatwa di atas penting menurut beliau disebabkan ia memiliki kandungan makna yang bersifat kemanusiawian. Penerapan dari ketiga fatwa ini diharapkan dapat membangun jiwa kepemimpinan dalam diri generasi muda di Indonesia sehingga mampu menjadi pemimpin yang memiliki ketetapan pikiran, kepercayaan diri, pendirian teguh, dan batin yang tenang dan senang sehingga dapat mensejahterakan dan memerdekakan kemanusiaan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, pemikiran konsep sistem pendidikan Maria Montessori. Konsep pemikiran Maria Montessori, pendidikan yang didasarkan pada aktivitas mandiri, pembelajaran langsung, dan permainan kerjasama. Selama pembelajaran ini, anak-anak dapat membuat pilihan kreatif, sementara kelas dan guru yang sangat terlatih merekomendasikan kegiatan yang sesuai dengan usia untuk memandu proses tersebut. Selain itu, proses interaksi langsung antara anak dan lingkungan belajarnya, maka akan didapatkan informasi atau pengetahuan yang mereka peroleh. Kemudian, masuk ke dalam pikiran mereka menjadi bagian diri, pengalaman, dan jaringan konseptual anak. Menurut Montessori, guru hanya bertindak sebagai fasilitator, sedangkan anak adalah agen yang aktif dalam pembelajarannya. Metode pembelajaran Maria Montessori. Metode pembelajaran Montessori yaitu belajar secara individu maupun kelompok kecil. Pelajaran yang diberikan haruslah singkat namun berbobot. Pelajaran haruslah sederhana. Kata-kata yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran haruslah yang paling sederhana dan mengacu pada kebenaran. Pelajaran harus objektif. Pendidik tidak boleh menarik perhatian anak pada dirinya, melainkan haruslah pada objek yang akan dijelaskan materi pada anak. Selanjutnya ada perbedaan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan Maria Montessori. Ada pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konsep pendidikan, khususnya pendidikan usia dini, menggabungkan konsep Froebel dan Montessori, menghindarkan dari pemerintah anak. Anak bisa mendapatkan pendidikan prasekolah pada usia 0-7 tahun. Mendidik anak harus sesuai jenjang umur, penekanan pada budaya sendiri. Dalam metode pembelajaran Ki Hajar Dewantara, menerapkan sari suara, metode pemberian kebebasan beraktivitas, dan metode pemberian ruang gerak atau lahiriah, metode pendekatan anak dengan cara belajar sesuai jiwanya atau batiniah. Metode pembiasaan dan pemberian contoh metode, dan juga ada metode sistem AMO. Sedangkan pada pemikiran Maria Montessori menerapkan pendidikan untuk anak di usia 0
mendidik harus sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing anak. Mendidik harus sesuai tahap perkembangan anak, membutuhkan interaksi langsung antara anak dan lingkungan dalam belajar. Selanjutnya ada persamaan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan Maria Montessori. Metode pembelajaran yang digunakan antara Ki Hajar Dewantara dan Maria Montessori yaitu memiliki kesamaan. Pemikiran tentang metode pembelajaran bagi anak usia dini antara lain sama-sama memiliki pemikiran untuk menggunakan dua metode, yaitu metode lahiriah untuk melatih aspek fisik anak dan juga metode batiniah untuk melatih aspek psikis anak, yaitu mendekatkan atau mengenal Tuhannya. Sementara perbedaan pemikirannya, Ki Hajar Dewantara selain memiliki metode untuk melatih lahiriah dan batiniah anak, beliau juga mempunyai metode lain untuk membentuk karakter anak, yaitu dengan menggunakan metode pembiasaan dan pemberian contoh. Selain itu juga terdapat metode sistem Among yang digagas Ki Hajar Dewantara, yang sekarang menjadi semboyan bagi pendidikan di Indonesia. Kesimpulannya, berdasarkan apa yang telah kita kaji, baik dari sumber jurnal, artikel, dan lain sebagainya, dapat disimpulkan pemikiran pendidikan anak usia dini menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang diberikan kepada anak usia 0 sampai 7 tahun dengan pemberian pendidikan yang memperhatikan unsur alami anak dengan materi melatih panca indera menggunakan metode lahiriah dan batiniah yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan tujuan mengembangkan cipta, rasa, dan karsa pada anak. Sementara menurut Maria Montessori, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun yang dilakukan di lingkungan sekolah dengan materi keterampilan sehari-hari menggunakan metode lahiriah dan batiniah yang memberikan kebebasan anak untuk memilih aktivitas dan media yang ingin digunakan. Untuk persamaan dan perbedaan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Maria Montessori yaitu tentang anak usia dini terletak dari aspek nama dan filosofi sekolah, setting lingkungan, dasar pemikiran, pelaksanaan PAUD, metode pembelajaran, dan tugas seorang pendidik. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah semua? Tinggal satu lagi. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebentar.
Oke, baik. Tadi sudah semua ya, sudah menjelaskan berkaitan dengan beberapa para tokoh ya. Dan memang kalau kita lihat para tokoh-tokoh ini mereka punya pemikiran pendidikan. Salah satunya adalah berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang kalau kita relasikan itu sangat berpengaruh dan memiliki peran dalam keberlangsungan proses pendidikan. Nah, tadi ada Al-Khawarizmi dan juga ada Al-Ghazali. Kalau kita kaji, kalau pernah mengkaji sejarah ya memang Al-Khawarizmi ini kan memang lahir di masa Sultan Al-Ma'mun, Khalifah Umayyah ya kalau tidak salah ya. Dan waktu itu memang ilmu pengetahuan itu sedang dikembangkan itu, terkait dengan berbagai macam pemikiran-pemikirannya. Dan tokoh-tokoh pendidikan lainnya ada Raja Najang Kartini yang kemarin tanggal 21 kemarin ya kita memperingati ya dengan pemikiran-pemikirannya, khususnya adalah terkait dengan pendidikan dan lebih kepada memberikan penyetarataan ya bahwa semua itu berhak mendapatkan pendidikan, baik itu laki-laki, perempuan, tidak ada perbedaannya. Bahkan perempuan mau S3 pun nggak jadi masalah. Katakanlah perempuan dia sampai S3 dan walaupun nanti ujung-ujungnya ya di rumah ya nggak jadi masalah juga. Karena memang konteks sekarang ini orang kan mikir ngapain perempuan tinggi-tinggi pendidikannya atau juga nanti di rumah gitu kan. Dan bagi saya sendiri ya perempuan pun juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan itu sampai ke apapun, bahkan sampai S3 ataupun mau S3 lagi ya itu haknya perempuan juga untuk mendapatkan pendidikannya. Dan konsep ini hampir sama dengan Paulo Freire. Saya juga mengkaji pemikiran Paulo Freire karena memang Paulo Freire ini salah satunya adalah terkait dengan pendidikan ya, dan itu diberikan kebebasan ya pendidikan itu untuk bagaimana caranya pendidikan ini bisa berkembang untuk kaum tertindas. Oke, baik, saya tidak bisa lama-lama karena ini bentar lagi kita sudah mau Jumatan, waktunya Jumatan yang laki-laki khususnya yang melaksanakan Jumatan, jadi mungkin kita cukupkan. Nah, kemungkinan pekan depan itu kita libur ya, karena hari Jumat itu sudah merah kemungkinan ya. Tapi kan kalaupun seandainya enggak ya, nanti kita lihat dulu apakah memang liburnya itu mulai Kamis itu terakhir masuk atau Jumat itu masih bisa masuk. Dan kalaupun enggak ya nanti kita bisa lanjutkan di pasca Lebaran. Oke, itu saja. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Baik, berdoa selesai. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama ya.